Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan sesi pertama, sesi kedua, dan juga sesi ketiga yang berkaitan dengan faktor kepribadian dan juga dukungan sosial, yang mana tentang materi coping stres pada siswa saat pembelajaran daring. Baik, di sini saya sudah bersama subjek saya sebagai fasilitator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Monika Hira Febrianti dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Psikologi semester 4. Di sini saya akan melakukan treatment bersama subjek saya. Maaf Mbak, bisa diperkenalkan dulu namanya dan juga asal sekolah dari mana? Perkenalkan, nama saya Aldila Hira Septifani, asal sekolah SMA NU Al-Ma'ruf, umur 17 tahun. Baik. Saja di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu coping stress, hal-hal apa saja yang mempengaruhi tentang coping stress, lalu faktor-faktor apa saja, dan juga jenis-jenis coping stress itu apa saja. Baik, langsung saja. Jadi coping stress itu usaha atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk keluar serta mencoba mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada untuk mengatasi, mengurangi, dan tahan terhadap tuntutan-tuntutan atau biasa disebut dengan distress demand, sehingga individu dapat bangkit dan menjalani kehidupan seperti semula. Jadi tujuannya dari coping stress yaitu untuk memberi solusi terhadap siswa bagaimana cara mengatasi dia stres terhadap materi dari yang diberikan dari sekolahnya, seperti itu. Tidak hanya banyak tugas yang diberikan oleh guru, itu juga dianggap memberatkan dan memiliki waktu mengerjakan yang sangat singkat sehingga membuat siswa kebingungan dalam menyelesaikan tugasnya. Oke. Stres yang berkepanjangan berakibat pada terjadinya kelelahan baik fisik maupun mental, yang pada akhirnya memunculkan berbagai keluhan dan gangguan. Individu menjadi sakit, namun seringkali penyebab sakitnya tidak diketahui secara jelas karena individu yang bersangkutan tidak menyadari lagi tekanan atau stres yang dialaminya. Saya lanjut untuk menjelaskan tentang definisi dari coping stress, jenis-jenis coping stress, dan juga faktor dari coping stress. Oke, jadi seperti itu tadi ya, coping stress itu usaha atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk keluar serta mencoba mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada untuk mengatasi, mengurangi, dan tahan terhadap tuntutan-tuntutan atau biasa disebut dengan distress demand, sehingga individu dapat bangkit dan menjalani kehidupan seperti semula. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis coping stress yang terdiri dari emotion focused coping, seeking social emotional support, distancing, escape, avoidance, self-control, accepting responsibility, positive repression. Jadi emotion focused coping yaitu suatu masalah atau usaha untuk mengontrol respon emosional terhadap situasi yang sangat menekan. Emotion focused coping cenderung dilakukan apabila individu tidak mampu atau merasa tidak mampu mengubah kondisi yang stressful. Yang dilakukan individu adalah mengatur emosinya. Jadi di sini juga ada aspek-aspeknya yang terdiri dari seeking social emotional support, yaitu mencoba untuk memperoleh dukungan secara emosional maupun sosial dari orang lain. Lalu selanjutnya ada distancing, yaitu pengeluaran upaya kognitif untuk melepaskan diri dari masalah atau membuat sebuah harapan yang positif. Yang ketiga ada escape avoidance, yaitu menghayal mengenai situasi dan melakukan tindakan atau menghindar dari situasi yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ada self-control, yaitu mencoba untuk mengatur perasaan diri sendiri atau tindakan dalam hubungannya untuk menyelesaikan masalahnya. Accepting responsibility, yaitu menerima untuk menjalankan masalah. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi apa itu coping stress. Di sini ada dukungan sosial dan juga kepribadian. Jadi dukungan sosial itu dapat diartikan sebagai pemberian bantuan atau pertolongan terhadap seseorang yang mengalami stres dari orang lain yang memiliki hubungan yang erat, seperti saudara atau teman.
Dan di sini dukungan sosial juga memiliki beberapa aspek, di antaranya dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan ada dukungan kelompok. Lalu di sini ada juga kepribadian, yaitu tipe atau karakteristik kepribadian seseorang yang mempunyai pengaruh yang cukup, itu berarti terhadap coping stress itu sendiri. Jadi di sini ada 3 aspeknya, yaitu hardiness, optimisme, dan juga humoris. Hardiness diartikan sebagai karakteristik kepribadian yang membuat individu menjadi lebih kuat, tahan, stabil, dan optimis dalam menghadapi stres dan mengurangi efek negatif yang dihadapi. Selanjutnya ada optimisme, yaitu keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan, dan sikap selalu mempunyai harapan. Ada optimisme, yaitu keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan, dan sikap selalu mempunyai harapan yang baik di segala hal. Dan yang terakhir ada humoris, di mana sikap yang cenderung dilakukan untuk membangkitkan rasa gembira dan memicu gelak tawa. Seperti itu. Sini nanti saya meminta Anda untuk menceritakan kegiatan apa saja yang Anda lakukan selama pembelajaran daring. Silakan Anda tuliskan pengalaman Anda, kegiatan Anda ketika Anda melakukan pembelajaran daring. Akan membacakan hasil dari tulisan subjek saya. Dia yang menceritakan tentang kegiatannya selama pembelajaran daring. Oke. Selama pembelajaran daring, saya merasa terbebani dengan banyaknya tugas dan deadline yang sangat singkat. Selain itu, saya sering tidak memahami materi yang diberikan oleh guru saya karena yang diberikan hanya materi dan tidak ada penjelasan. Pada saat daring, saya juga sering mendapat sinyal yang buruk, jadi saya cukup susah memahami materi yang dijelaskan. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan tentang faktor dukungan sosial yang aspeknya dukungan emosional. Jadi dukungan emosional itu terdiri dari ekspresi seperti perhatian, kepercayaan, empati, dan turut prihatin kepada seseorang. Dukungan ini akan menyebabkan penerima dukungan merasa nyaman, tentram kembali, merasa dimiliki dan dicintai ketika ia mengalami stres. Memberi bantuan dalam bentuk semangat, kehangatan personal, dan juga cinta. Jadi seperti ketika Anda mengalami stres, banyak orang-orang di sekitar Anda seperti saudara, teman yang memberikan motivasi. Seperti itu. Selanjutnya kita istirahat dulu ya, sebentar. Kita melakukan istirahat dulu. Ini kopinya. Terima kasih. Silahkan. Kegiatan kita selanjutnya yaitu kita melakukan permainan. Permainannya seperti ini. Ketika saya bilang Marina, tangan Anda di bawah. Ketika saya bilang menari, tangan Anda di muka. Dan ketika saya bilang menara, tangan Anda di atas. Oke, seperti itu ya. Sudah paham kira-kira? Baik. Menari. Marina. Menari. Menara, Marina. Menara. Marina menari. Menari, Marina di menara. Baik, seperti itu ya permainannya. Oke, saya akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dukungan penghargaan.
di mana dukungan ini dapat menyebabkan individu yang menerima dukungan membangun rasa menghargai dirinya, percaya diri, dan merasa bernilai. Dukungan jenis ini akan sangat berguna ketika individu mengalami stres karena tuntutan tugas yang lebih besar daripada kemampuan yang dimilikinya. Seperti itu. Seperti itu kira-kira. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan lagi ya. Pada masa pandemi sekarang, siswa merasakan betapa beratnya proses belajar mengajar karena dampak pandemi coronavirus ini terhadap pendidikan di seluruh dunia, yaitu mengarah kepada penutupan luas seperti sekolah, madrasah, universitas, dan juga pondok pesantren. Penerapan kebijakan belajar di rumah membuat sebagian siswa merasa cemas dan tertekan. Banyaknya tugas yang diberikan oleh guru membuat banyak siswa merasa stres dalam menjalani pembelajaran daring. Di sini saya sudah bersama subjek saya sebagai fasilitator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Monika Hira Febrianti dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Psikologi semester 4. Di sini saya akan melakukan treatment bersama subjek saya. Maaf Mbak, bisa diperkenalkan dulu namanya dan juga asal sekolah dari mana? Perkenalkan, nama saya Aldila Hira Septifani, asal sekolah SMA AIN UL Ma'ruf, umur 17 tahun. Baik. Kegiatan kita selanjutnya yaitu kita melakukan permainan. Permainannya seperti ini. Ketika saya bilang Marina, tangan Anda di bawah. Ketika saya bilang menari, tangan Anda di muka. Dan ketika saya bilang menara, tangan Anda di atas. Oke, seperti itu ya. Sudah paham kira-kira? Baik. Menari. Marina. Menari. Menara, Marina. Baik, di sini saya sudah bersama subjek saya sebagai fasilitator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Monika Hira Febrianti dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Psikologi semester 4. Di sini saya akan melakukan treatment bersama subjek saya. Maaf Mbak, bisa diperkenalkan dulu namanya dan juga asal sekolah dari mana? Perkenalkan, nama saya Aldila Hira Septifani, asal sekolah SMA AIN UL Ma'ruf, umur 17 tahun. Baik. Kegiatan kita selanjutnya yaitu kita melakukan permainan. Permainannya seperti ini. Ketika saya bilang Marina, tangan Anda di bawah. Ketika saya bilang menari, tangan Anda di muka. Dan ketika saya bilang menara, tangan Anda di atas. Oke, seperti itu ya. Sudah paham kira-kira? Baik. Menari. Marina. Menari. Menara, Marina.